Apa rencanamu selanjutnya? Chu Feng bertanya pada Tan Yu. Tuan Chu Feng, saya ingin terus berlatih, tapi saya ingin kembali ke hutan itu, kata Tan Yu. Tidak ada sumber daya di sana. Jika Anda tetap di sana, kecepatan kultivasi Anda akan sangat lambat, kata Chu Feng. Tuan Chu Feng, jangan khawatir. Kultivasi saya dipulihkan. Rasanya seperti terlahir kembali. Saya tidak akan pernah menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja lagi. Di sana, kembalilah ke sana dari waktu ke waktu. Tempat itu sangat berarti bagi aku, kata Tan Yu. Tidak apa-apa. Melihat keadaan Tan Yu saat ini, Chu Feng merasa lega, karena Tan Yu telah menghidupkan kembali semangat juangnya. Tuan Chu Feng, bisakah kami bertemu denganmu lagi? Tanya Tan Yu. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Chu Feng sebenarnya tahu bahwa dunia seni bela diri begitu besar sehingga tidak mudah untuk bertemu lagi. Iya, Tan Yu juga mengerti bahwa Chu Feng telah menyinggung istana suci tujuh alam dan mungkin tidak punya tempat untuk menetap. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memberitahunya, jadi dia tidak bertanya karena dia tidak ingin membawa masalah pada Chu Feng, masalah yang tidak perlu. Tan Yu, tolong jangan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini, kata Chu Feng. Jangan khawatir Tuan, saya akan merahasiakannya, jawab Tan Yu. Setelah itu, Chu Feng mengatur susunan untuk menghapus tanah suci ini dan menyembunyikannya lagi. Chu Feng khawatir hal ini akan menarik perhatian orang lain. Kalau yang lemah, tidak apa-apa, tapi bagaimana kalau yang kuat? Meskipun klan nafas naga sangat kuat, masih ada kekuatan yang lebih kuat daripada klan nafas naga di dunia seni bela diri yang luas. Akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk menyembunyikan tempat ini sebelum mereka pergi dari sini. Selain itu, ini adalah wilayah Qin Jiu. Chu Feng pun berharap tempat ini dapat selalu terjaga dengan baik dan tidak ingin dirusak. Setelah itu, Chu Feng membawa Tan Yu kembali ke tempat semua orang dari Sekte Bulan Matahari berada. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka tetap berlutut di tempat, bahkan tidak berani bergerak. Pemimpin Sekte Bulan Matahari telah melakukan banyak hal jahat dan telah dibunuh olehku. Adapun masalah Tan Yu, itu tidak ada hubungannya denganmu dan tidak akan melibatkanmu. Tapi aku tidak mau tempat seperti Sekte Bulan Matahari akan terus ada setelah kamu pergi. Jangan kembali lagi. Saat Chu Feng berbicara, dia membuka jalan keluar dari formasi yang menutupi Sekte Bulan Matahari. Ayo pergi. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, para tetua dan murid Sekte Bulan Matahari terbang dengan cepat dan melarikan diri ke kejauhan bahkan tanpa menoleh. Setelah semua orang di Sekte Bulan Matahari pergi, Chu Feng mengulurkan tangan dan meraihnya, harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari area terlarang di berbagai bangunan, dan semuanya jatuh ke dalam tas semesta di depan Chu Feng. Kali ini, Chu Feng bisa dikatakan telah sepenuhnya memusnahkan Sekte Bulan Matahari. Tentu saja, hal yang paling berharga sebenarnya adalah leluhur dan penguasa Sekte Bulan Matahari, dan itu telah diberikan kepada Tan Yu sebelumnya. Adapun apa yang telah dia kumpulkan saat ini, Chu Feng juga menyerahkannya kepada Tan Yu. Jangan menolak, kata Chu Feng. Terima kasih, Tuan Chu Feng. Tan Yu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Chu Feng, jadi dia mengangkat tangannya untuk menerimanya. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Setelah aku kembali, berlatihlah dengan ketenangan pikiran. Ingatlah bahwa hati orang-orang itu jahat, dan jangan lagi mempercayai orang lain dengan mudah tertipu, kata Chu Feng. Iya, Tan Yu mengangguk, menatap Chu Feng dengan tatapan sangat enggan di matanya, tapi dia tahu bahwa Chu Feng sedang sibuk, jadi dia segera pergi. Setelah Tan Yu pergi, pikir Chu Feng,
dan formasi penutup yang tergantung di sekte bulan matahari berubah menjadi awan merah yang mengepul. Formasi penyegelan berubah menjadi formasi menyerang dan membunuh dalam sekejap. Bola api besar, seperti air mengalir. Seperti bintang, mereka terus berjatuhan. Api melesat ke langit dan bumi bergetar. Segala sesuatu di sekte bulan matahari hancur dalam formasi serangan dan pembunuhan ini. Formasi penyerangan dan pembunuhan masih dihancurkan, tetapi Chu Feng melirik Ziling, dan keduanya meninggalkan tempat itu. Chu Feng kembali ke istana bawah tanah keluarga Tan. Dengan tanda yang diberikan kepada Chu Feng oleh Si Kong Changsheng, kekuatan tersembunyi dari formasi juga muncul, memadatkan sebuah fragmen kunci. Fragmen kunci langsung memasuki telapak tangan Chu Feng seolah-olah mengenali pemiliknya. Saudara Chu Feng, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ziling bertanya. Meskipun saya berhasil memperoleh satu fragmen kunci, ada lebih dari satu fragmen kunci. Masih ada 4 fragmen kunci lagi yang bisa ditemukan. 5 fragmen kunci sangat diperlukan. Hanya dengan mengumpulkan 5 di antaranya Anda dapat memasuki kota leluhur alam bela diri leluhur. Jie Tianran telah tiba lebih dulu, dan kekuatannya bahkan lebih dominan. Dia hampir memiliki waktu dan tempat yang tepat, dan orang-orang. Dia ingin bersaing dengannya. Ini sangat sulit. Tetapi selama dia mendapatkan pecahan kunci, dia tidak akan bisa memasuki kota utama dunia persilatan leluhur, jadi saya merasa jauh lebih lega. Kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Apakah Anda tidak akan berjuang untuk sisanya? Tanya Ziling. Tentu saja kita harus berjuang, tapi kita tidak bisa terburu-buru. Sebenarnya situasi keluarga Tan sedang rumit. Kita beruntung bisa mendapatkan pecahan kunci dengan lancar. Tetapi sebelum saya datang ke sini, saya tidak pernah berpikir bahwa Xian Hai Tianhe akan memiliki sesuatu seperti ini. Beruntung. Saya memilih tempat ini karena saya ingin mengunjungi senior saya dari Wolong Wuzong. Kata Chu Feng. Apakah itu senior dari Zhenyuan Gusan? Apakah dia tinggal dalam pengasingan di sini? Ziling bertanya. Mengenai senior dari Zhenyuan Gusan, dia adalah seorang pedagang prajurit. Soal presiden adalah informasi yang disembunyikan ketika dia mempercayakan pemimpin sekte Wolong ke Taskian Kun Chu Feng. Chu Feng juga memahami bahwa orang tersebut tidak secara langsung memberitahu Master Sekte Wolong tentang identitasnya yang lain, tetapi meneruskannya kepada Chu Feng melalui formasi. Dia hanya tidak ingin lebih banyak orang mengetahui identitasnya. Tapi siapapun bisa menyembunyikannya, dan Chu Feng tidak menyembunyikannya dari Ziling. Ziling juga mengetahui bahwa senior dari Zhenyuan Gusan adalah Presiden Kamar Dagang Prajurit, dan dialah yang membawa Chu Feng kembali ke Zhuo Tianhe. Iya, tapi kalau saatnya tiba, aku akan masuk sendiri. Karena senior itu tidak ingin lebih banyak orang mengetahui identitasnya, jadi kamu berpura-pura tidak tahu saja, kata Chu Feng. Aku tahu. Ziling mengangguk. Setelah membuat keputusan, Chu Feng segera berangkat. Omong-omong, alamat pelatihan yang diberikan kepada Chu Feng oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit kebetulan berada di bidang bintang yang berdekatan. Itu adalah pegunungan yang jarang penduduknya dan tampak biasa saja, tetapi ketika Chu Feng datang ke sini, dia menemukan bahwa ada misteri yang tersembunyi di sini. Ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Ketika Chu Feng memasuki pegunungan, dia merasa telah memicu formasi tersembunyi di sini. Jadi Chu Feng dan Ziling hanya berdiri diam di udara. Chu Feng tahu bahwa apa yang dilihatnya di depannya jelas bukan pegunungan sungguhan. Tidak mudah menemukan Presiden Kamar Dagang Prajurit. Bagaimanapun, formasi di sini telah dipicu. Jika Presiden Kamar Dagang Prajurit ada di sini, dia pasti akan mengirim seseorang untuk menemukan Chu Feng. Benar saja, seorang lelaki tua segera terbang. Dan Chu Feng mengenali orang tua ini.
Ini adalah pertama kalinya Chu Feng memasuki kamar dagang prajurit dan bertemu Ma Qiang, manajernya. Pahlawan muda Chu Feng, kita bertemu lagi. Ma Qiang melangkah maju sambil tersenyum. Dia juga sangat senang melihat Chu Feng lagi. Ma senior, mengapa kamu ada di sini? Tanya Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, itu semua berkatmu. Terakhir kali, aku dipromosikan oleh presiden justru karena aku melakukan sedikit bantuan padamu, kata Ma Qiang sambil tersenyum. Apakah presiden ada di sini? Tanya Chu Feng. Ini dia, pahlawan muda Chu Feng, Nona Ziling, ikut aku, kata Ma Qiang. Kamu kenal dia? Chu Feng terkejut. Dia tidak menyangka Ma Qiang akan langsung menyebut nama Ziling. Presiden memberitahuku bahwa Nona Ziling adalah kekasihmu. Ma Qiang berkata sambil tersenyum, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat menambahkan. Pahlawan muda Chu Feng, jangan khawatir, mulutku sangat ketat, bahkan lebih setia kepada presiden. Kalau tidak, presiden tidak akan begitu mempercayai saya, jadi saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hubungan Anda dengan Nona Ziling. Karakter senior Ma, saya, Chu Feng, benar-benar dapat dipercaya. Chu Feng juga tersenyum. Chu Feng awalnya ingin Ziling menunggu di luar, lagi pula, dia merasa presiden kamar dagang prajurit tidak ingin orang lain selain Chu Feng mengetahui identitasnya. Namun kini sepertinya tidak perlu menunggu lagi. Jelas sekali, presiden kamar dagang prajurit tidak hanya ingin melihat Chu Feng, tetapi juga ingin melihat Ziling. Setelah Ma Qiang memimpin Chu Feng menuju kedalaman pegunungan, dan kemudian mengeluarkan sebuah tanda, segala sesuatu di sekitarnya segera berubah. Apa yang saya lihat di depan saya tidak lagi biasa, seindah negeri dongeng. Dan kekayaan energi langit dan bumi dapat dirasakan dengan lebih jelas. Namun, mereka tidak sempat melihat pemandangan yang indah, mata Chu Feng dan Ziling berubah dan mereka tertarik ke arah yang sama. Di atas pegunungan yang indah ini, sekelompok kuda militer berkumpul. Itu adalah elit dari klan ikan Xianhai. Ada puluhan juta. Mereka berpakaian rapi dan memakai baju besi. Selain tunggangan mereka, mereka juga memiliki banyak binatang buas berukuran besar dan jinak. Binatang buas itu memakai rantai, puluhan ribu binatang buas besar, menarik kereta besar. Dan kereta itu juga cukup istimewa. Itu sangat besar sehingga tampak seperti kota kecil, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Meski blokadenya ketat, Chu Feng masih bisa melihat ada formasi besar di dalam kereta. Setiap kereta merupakan formasi besar, formasi berbeda-beda. Selain itu, orang-orang dan kuda dari klan ikan Xianhai segera memperhatikan Chu Feng dan melihat ke arah ini. Secara logika, dengan reputasi Chu Feng saat ini, orang-orang dari klan ikan laut abadi pasti akan mendiskusikan Chu Feng ketika mereka melihatnya. Namun ketika mereka melihat Chu Feng, mereka hanya sedikit terkejut dan tidak berkomentar sama sekali. Ekspresi mereka sangat serius, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Klan ikan Xianhai dalam postur ini sepertinya mereka tidak datang berkunjung, tetapi lebih seperti mereka akan bertarung. Senior Ma, mengapa ada begitu banyak orang dari klan ikan Xianhai? Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Saya juga tidak tahu. Mengapa Anda tidak? Teman kecil Chu Feng, bertanya langsung kepada presiden nanti, kata Ma Qiang. Iya, Chu Feng tahu bahwa Ma Qiang benar-benar tidak tahu. Untungnya, di bawah bimbingan Ma Qiang, Chu Feng dan Ziling tiba di luar rumah bambu di istana di puncak gunung, lalu pergi. Meskipun rumah bambu itu sederhana dan sederhana, ia berisi formasi yang sangat kuat, dan Chu Feng tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Setelah membuka pintu, saya menemukan bahwa presiden kamar dagang prajurit sedang duduk di gubuk bambu, dan 3 cangkir teh telah disiapkan. Chu Feng, Ziling, bertemu lagi.
kata Presiden Kamar Dagang Prajurit sambil tersenyum. Murid, Chu Feng. Murid, Ziling. Salam untuk senior. Chu Feng dan Ziling memberi hormat pada saat yang sama ketika mereka melihat orang ini. Oke, kamu bukan orang luar, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Senior, terima kasih atas kejadian Wolong Wuzong. Kata Chu Feng. Mengatakan ini terlalu asing. Lagi pula, saya juga anggota Wolong Wuzong. Kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Selain Wolong Wuzong, para senior juga sangat membantu para junior. Saya tidak mengerti mengapa Kamar Dagang Prajurit begitu baik kepada saya sebelumnya. Sejak saya mengetahui identitas senior saya tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya adalah salah satu anggota keluarga saya sendiri. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Bakatmu dan Ziling harus menjadi fokus pengembangan Wolong Wuzongku. Ngomong-ngomong, Chu Feng, ketika kamu datang menemuiku, kamu mungkin tidak hanya mengunjungiku. Apakah kamu meminta bantuanku? Presiden Kamar Dagang Prajurit bertanya. Senior, saya di sini hari ini hanya untuk mengunjungi Anda. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda untuk apapun. Kata Chu Feng. Benarkah? Presiden Kamar Dagang Prajurit tidak begitu mempercayainya. Antara saya dan senior saya, terlepas dari identitas saya sebagai Wolong Wuzong, saya satu-satunya yang berhutang budi pada senior saya, dan tidak ada senior yang berhutang budi kepada saya. Bagaimana aku berani meminta bantuan senior tanpa alasan? Kata Chu Feng. Bagaimana dengan identitas Wolong Wuzong? Presiden Kamar Dagang Prajurit bertanya. Termasuk status ini, sama saja. Hanya saya yang berhutang budi kepada para senior, dan tidak ada senior yang berhutang budi kepada saya. Junior tidak perlu meminta bantuan dari senior. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak akan meminta bantuan senior kecuali mereka dipaksa melakukannya. Senior, kalau ada instruksi, beritahu saja juniornya. Sesuai kemampuan junior, saya akan melakukannya melalui api dan air. Kata Chu Feng. Chu Feng, kamu memang berbeda. Jika orang lain mengatakan ini, menurutku itu sopan atau bahkan munafik. Tapi kamu, aku tahu, ini adalah kata-kata tulusmu dan pikiranmu yang sebenarnya. Presiden Kamar Dagang Prajurit memuji. Senior, Anda sangat dipuji. Junior ini tidak menganggap junior ini begitu luar biasa. Sebaliknya, itu adalah keputusan dan pilihan orang normal. Kata Chu Feng. Kamu benar. Tetapi hal-hal di dunia ini hanyalah suatu kebetulan. Anda baru saja datang mengunjungi saya dan tidak berniat meminta bantuan saya, tapi mungkin saya dapat membantu Anda dengan sesuatu, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Apa yang dimaksud senior? Tanya Chu Feng. Pernahkah Anda melihat pria dan kuda dari klan ikan Xianhai? Tanya Presiden Kamar Dagang Prajurit. Nah, apa yang terjadi dengan klan ikan Xianhai? Tanya Chu Feng. Iya. Dan ini masalah besar. Ngomong-ngomong, Anda juga akan prihatin dengan masalah ini, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Senior, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Ikan di Laut Abadi telah ditangkap, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Xiao Yuer. Siapa yang menangkapnya? Tanya Chu Feng. Mereka berasal dari Sekte Penjara, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Sekte Penjara. Mengapa mereka ingin menangkap Xiao Yuer? Apakah ada dendam antara Sekte Penjara dan klan ikan laut abadi? Tanya Chu Feng. Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Jika kita berbicara tentang keluhan, Sekte Penjara dan semua kekuatan memiliki beberapa keluhan, tetapi itu tidak serius. Masalah ini belum dipublikasikan, tetapi pejabat tinggi Xianhai klan ikan berada dalam kekacauan. Pemimpin klan ikan Xianhai dan banyak master memiliki pasukan telah dibagi menjadi banyak kelompok, dan kami akan mencari tempat di mana Sekte Penjara dapat bercokol. Tapi Sekte Penjara, saya yakin Anda pernah mendengarnya.
Keberadaan mereka selalu aneh. Kecuali mereka ingin muncul, tidak mudah menemukan mereka. Apalagi menemukan sarang mereka. Dan kamar dagang prajurit kita tersebar di mana-mana, dunia seni bela diri yang luas, dan kami memiliki hubungan yang baik dengan klan ikan Xianhai, jadi mereka juga meminta bantuan saya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan petunjuk. Orang-orang di luar ini, hanya menunggu petunjuk yang saya kumpulkan. Namun, saya berhasil mengumpulkan beberapa petunjuk. Di bidang bintang yang sama di Xianhai Tianhe, ada dua dunia, dan orang-orang dari sekte penjara telah muncul di keduanya. Bukan hanya satu atau dua, tapi banyak orang dari sekte penjara, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Dua dunia manakah itu? Tanya Chu Feng. Ini. Presiden Kamar Dagang Prajurit langsung melemparkan peta ke Chu Feng.